Shalom, Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Bertemu kita kembali dalam program Santapan Rohani. Sebelum kita masuk dalam doa, saudara, kita baca kebenaran firman Tuhan yang tertulis dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Puji Tuhan. Yesus mati demi kita, saudara. Di dunia ini tidak ada orang yang mau mati untuk orang lain, apalagi untuk orang yang bersalah, yang belum dikenalnya. Memang ada ibu yang rela mati demi anak yang dicintainya. Tetapi untuk anak orang lain, apalagi anak itu sangat nakal, belum pernah kita dengar, saudara. Beda dengan Kristus. Kasih Tuhan begitu besar. Ada lirik pujian menggambarkan seberapa besar kasih Tuhan itu, saudara. Yesus lebih dari semua, lebih dalam dari lautan, dan lebih lebar dari samudra. Kasih Yesus lebih dari semua. Tiada kasih yang lebih suci, tiada kasih yang lebih sempurna, tiada kasih yang lebih abadi dari kasih Yesus Tuhanku. Pencipta lagu ini tidak mampu menyebutkan berapa besar, berapa dalam, berapa lebar, dan berapa tinggi kasih Yesus itu, saudara. Makanya hanya menulis lebih dalam, lebih lebar, tidak bisa menyebutkan angka yang pasti. Satu hal yang merupakan bukti nyata dari kasihnya kepada kita adalah dia rela sengsara, disiksa, dihina hingga mati di kayu salib. Banyak orang menyepelekan kasih Tuhan, saudara. Banyak orang menyepelekan kasih Tuhan. Banyak orang menyepelekan kasih Tuhan ini, saudara. Dianggapnya biasa saja. Padahal jika kita meresponnya dengan positif, akan terbit rasa syukur dan terima kasih yang tak terhingga, saudara. Sehingga kita akan mampu berkata seperti yang tertulis dalam Ratapan 3 ayat 22 berkata, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Tak habis-habisnya artinya tidak pernah berhenti, saudara. Ibarat air sejuk selalu mengalir dalam hidup dan usaha kita. Kepada siapa kasih itu ditunjukkan, saudara? Saudaraku, dikasih Tuhan, kepada siapa kasih itu ditunjuk? Untuk setiap orang. Tuhan tidak pernah membeda-bedakan orang. Dari mana asalnya? Apa status ekonominya? Berapa banyak kesalahannya? Itu semua tidak dilihat oleh Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, kasih yang universal untuk segala bangsa. Tidak perlu repot-repot menyambut kasih-Nya. Tidak perlu bayar ini bayar itu, saudara. Cukup buka hati dengan jujur, undang dia masuk, berikan kepada Tuhan untuk menduduki tahta hati kita. Biarkan Tuhan yang mengatur, merencanakan dan mengendalikan hidup kita sepenuhnya. Kita tidak akan binasa, saudara. Kematian adalah musuh setiap orang. Tidak bisa dihindari apalagi dilawan.
karena semua manusia sudah divonis untuk mati. Seperti yang tertulis dalam Alkitab Ibrani 9 ayat 27 berkata, dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Janji Tuhan, kita yang percaya sungguh-sungguh tidak akan binasa, tidak akan mati. Bahasa gaul sekarang, enggak ada matinya. Memang suatu hari kita akan menarik napas penghabisan di dunia ini, tetapi roh kita akan kembali ke surga, saudara, memasuki kehidupan kekal yang tiada akhirnya. Tidak ada lagi tangis dan air mata. Tidak perlu lagi kita berjerih lelah. Semua sudah tersedia. Hidup kita akan sangat nyaman dan bahagia selamanya. Saudara, Wahyu 21 ayat 4. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Puji Tuhan. Saudara rindu ke surga? Terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, saudara. Tinggalkan masa lalu dan semua hidup yang lama. Mari masuki hidup yang baru. Saudara akan menikmati kebahagiaan demi kebahagiaan. Tidak ada henti-hentinya, saudara. Demikian renungan pada saat malam hari ini, saudara. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, untuk malam hari ini kami mengucap syukur atas kasih setiamu, pemeliharaanmu dalam kehidupan kami. Hingga pada saat malam hari ini kami akan istirahat. Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan firman-Mu, bahwa firman-Mu tidak akan kembali dengan sia-sia. Firman-Mu yang membaharui hati kami, firman-Mu yang bersama kami dalam istirahat kami. Nah, firman-Mu berkuasa membaharui setiap lubuk hati kami yang paling dalam. Dalam nama Tuhan Yesus yang sakit disembuhkan. Dalam nama Yesus, Tuhan berikan kekuatan. Dalam nama Yesus, Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, selamat memasuki minggu sengsara, di mana Yesus 2000 tahun yang lalu disalib untuk menebus kita umat-umatnya. Selamat beristirahat, tetap jaga protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Bertemu kita kembali dalam program Santapan Rohani.